Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haladin Abila, NIM 1903111100108. Saya dari Agroteknologi kelas C. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hama dan penyakit yang menyerang pada komoditas unggulan di daerah Bangkalan. Dan komoditas unggulan tersebut merupakan komoditas jagung. Salah satu komoditas pangan yang memiliki arti penting bagi masyarakat di daerah Bangkalan yaitu jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan terpenting setelah padi, dan jagung memiliki peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian bagi masyarakat di daerah Bangkalan. Komoditas jagung ini memiliki fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan. Keunggulan jagung dibandingkan dengan komoditas pangan yang lain yaitu jagung memiliki kandungan gizi yang hampir sama dengan beras, sehingga penggunaan jagung memadai untuk dijadikan sebagai bahan makanan pokok pengganti beras, ataupun penggunaannya juga dapat dicampur dengan beras. Banyaknya permintaan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi menjadikan jagung sebagai salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di daerah Bangkalan. Petani di Bangkalan mengusahakan lahannya secara intensif dengan menggunakan berbagai input yang diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Akan tetapi, usaha tersebut kini berkontribusi dengan timbulnya berbagai macam masalah yang dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas hasil tanaman jagung. Hama dan penyakit merupakan salah satu masalah penting bagi produktivitas tanaman jagung. Apalagi jika tanaman jagung tersebut dibudidayakan di lahan basah. Kadar lingkungan yang cenderung lembab menjadikan salah satu faktor pendukung untuk meningkatnya serangan penyakit. Yang pertama yaitu penggerai batang. Serangga betina yang sudah dewasa akan meletakkan telur secara berkelompok sebanyak 10-40 butir di bawah daun. Selama hidupnya sekitar 1 minggu, serangga dewasa ini mampu menghasilkan 500-1500 butir telur. Kerusakan yang dialami tanaman jagung yaitu batang akan menjadi lemah dan mudah patah akibat tiupan angin. Larva juga dapat merusak buah jagung. Apabila tanaman tidak patah, maka jagung akan menjadi kecil dan bijinya hanya sedikit. Yang kedua yaitu ulat tongkol. Tanaman jagung yang terserang hama ini akan memiliki bekas gigitan dan terdapat lubang di dalam tongkol jagung. Dikarenakan gigitan pada tanaman jagung inilah yang kemudian dapat menyebabkan tanaman jagung terindikasi terkena hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu kutu daun. Kutu daun akan menyerang dengan cara menghisap cairan makanan yang terdapat di bagian daun jagung. Tanaman yang terserang hama ini akan kekurangan cairan dan daun akan berubah menjadi kuning, lalu mengering, dan pada akhirnya akan mati. Yang keempat yaitu bulai. Penyakit bulai pada tanaman jagung ditandai dengan adanya warna klorotik memanjang sejajar tulang daun dengan batas yang jelas antara daun yang sehat. Pada daun permukaan atas dan bawah terdapat warna putih seperti tepung, dan hal ini sangat jelas pada pagi hari. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman jagung akan terlambat, termasuk pembentukan tongkol, bahkan tongkol tidak dapat terbentuk. Kemudian,
Daun-daun akan menggulung dan terpuntir serta bunga jantan berubah menjadi massa daun yang berlebihan. Yang kelima yaitu hawar daun. Helminthosporium sp adalah cendawan yang dapat menyebabkan penyakit hawar daun pada tanaman jagung. Serangan penyakit hawar daun yaitu penyakit hawar daun ini menyukai lingkungan yang lembab dan basah. Penyakit ini memang dikenal memiliki daya rusak yang cukup tinggi. Gejala awal dari terinfeksinya hawar daun ini yaitu menunjukkan gejala berupa bercak kecil berbentuk oval, kemudian bercak tersebut akan semakin memanjang, berbentuk elips, dan berkembang. Warnanya yaitu hijau keabu-abuan atau coklat. Panjang hawar yaitu 2,5 sampai 15 cm. Bercak akan muncul dimulai dari daun terbawah, kemudian berkembang menuju daun atas. Akibat dari serangan penyakit hawar daun ini dapat menyebabkan tanaman jagung cepat mati atau mengering. Cendawan ini tidak menginfeksi tongkol atau kelabu jagung. Cendawan ini dapat bertahan hidup pada daun atau sisa-sisa tanaman di lahan. Cara pengendalian yang dapat dilakukan apabila tanaman jagung terkena hama dan penyakit yaitu yang pertama, hama penggelek batang. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara kultur teknis dengan melakukan penerapan pola tanam yaitu melakukan tumpang sari atau antara tanaman jagung dengan kedelai atau kacang tanah. Menurut penelitian, melakukan tumpang sari antara jagung dengan kedelai atau kacang tanah dapat menekan kerusakan yang disebabkan oleh hama ini. Selain melakukan pola tanam tumpang sari, pemotongan bunga jantan juga dapat meminimalisir kerusakan dan kita dapat menggunakan pestisida yang diberikan pada pucuk sebelum berbunga atau 40 hari setelah ditanam dan diikuti dengan J-Sis 2,5 EC setelah berbunga. Yang kedua yaitu hama ulat tongkol. Pengendalian ulat tongkol ini yaitu yang pertama dengan kultur teknis. Secara kultur teknis dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan tanah yang baik. Karena pengelolaan tanah yang baik akan merusak pupa yang terbentuk dalam tanah dan dapat mengurangi populasi Helicoverpa armigera. Cara yang kedua yaitu dengan cara hayati. Pengendalian dengan cara hayati dapat dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami. Di antaranya yaitu dengan menggunakan parasit Trichogramma sp, cendawan Metrarhizium anisfoliae yang dapat mengendalikan larva penggelek tongkol. Kemudian yaitu secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi merupakan pilihan terakhir untuk mengendalikan serangan hama penggelek tongkol ini. Penyemprotan dengan insektisida dilakukan setelah terbentuk rambut jagung pada tongkol dengan selang waktu 1-2 hari hingga rambut jagung berwarna coklat. Dosis yang dapat digunakan yaitu 10 gram diameter persegi. Sebaiknya dilakukan pada saat tanaman jagung masih berbunga, akan tetapi jangan menjelang panen, sebab hal tersebut dapat membahayakan kita apabila mengkonsumsi jagung tersebut, karena residu dari insektisida dapat berbahaya. Selanjutnya yaitu kutu daun. Pengendalian hama kutu daun dapat menggunakan musuh alami, yaitu dengan menggunakan parasitoid Lysiplebus mirzaei serta kubang Coccinella sp dan Microspis sp juga dapat dimanfaatkan sebagai predator. Selain itu, pengendalian dengan kultur teknis juga dapat dilakukan, yaitu dengan menerapkan penanaman jagung secara polikultur.
karena hal tersebut akan meningkatkan toleransi dari predator kutu daun dibandingkan dengan penanaman secara monokultur. Pengendalian selanjutnya yaitu pengendalian pada penyakit bulai. Pengendalian penyakit bulai dapat dilakukan dengan pengendalian hayati, yaitu dengan memanfaatkan mikroba. Mikroba tersebut dapat diisolasi dari beberapa sumber, diantaranya yaitu mikroba endofit. Mikroba endofit merupakan mikroba yang hidup di dalam jaringan tanaman sehat tanpa menyebabkan gejala infeksi terhadap tanaman inang. Keuntungan dengan adanya mikroba endofit ini yaitu dapat menekan serangan penyakit. Selain dengan pengendalian hayati, pengendalian penyakit bulai dapat dilakukan dengan menggunakan fungisida, salomil atau ridomil yang berbahan aktif metalaxyl. Selanjutnya yaitu pengendalian hawa daun dengan cara melakukan rotasi tanaman atau pergiliran tanaman dengan menanam selain jagung, sehingga pada saat kita menanam jagung kembali, jamur penyebab hawa daun yang tersisa pada penanaman sebelumnya sudah dapat terurai. Cara yang selanjutnya yaitu dengan cara pengolahan tanah intensif, dengan cara pengolahan tanah secara baik sehingga puing-puing atau bekas tanaman jagung pada musim penanaman sebelumnya dapat terdegradasi dengan baik, sehingga sisa jamur yang masih bertahan pada bekas tanaman sebelumnya dapat dimusnahkan pada saat pengolahan tanah. Kemudian yaitu penggunaan varietas tahan. Penggunaan varietas tahan ini karena varietas tahan tersebut mempunyai kemampuan untuk menolong atau menghindar dari penyakit, sembuh kembali dan mentolerir dari serangan hama atau penyakit yang tidak dimiliki oleh tanaman lain yang sejenis dan pada tingkat serangan yang sama. Cara selanjutnya yang dapat digunakan yaitu dengan cara menggunakan fungisida untuk mengendalikan jamur. Fungisida yang dapat digunakan adalah fungisida dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hama dan penyakit yang menyerang pada komoditas jagung di daerah Bangkalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.